Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya adalah Himel Hairi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan NIM 2304090095. Di sini saya akan menjelaskan tentang model Islam yang cocok digunakan di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam dan negara ini menganut Islam dengan keberagaman yang luas. Model Islam yang cocok diterapkan di Indonesia seharusnya mempertimbangkan keberagaman budaya, tradisi, dan keyakinan di seluruh negeri. Pemahaman Islam yang inklusif, moderat, dan menjunjung nilai-nilai kebinekaan menjadi penting dalam konteks Indonesia. Prinsip-prinsip seperti toleransi antar agama, kesetaraan gender, dan keadilan sosial harus tetap menjadi bagian integral dari praktek Islam di negara ini. Model Islam yang cocok untuk Indonesia juga harus mengutamakan pendidikan dan pemahaman yang baik sehingga masyarakat dapat memahami ajaran Islam dengan benar dan menghindari ekstremisme atau intoleransi. Dari jurnal yang saya baca, Islam Nusantara merupakan model pemikiran, pemahaman, dan pengalaman ajaran-ajaran Islam yang melalui pertimbangan budaya atau tradisi berkembang di wilayah Asia Tenggara. Tetapi kajian ini dibatasi pada Indonesia, sehingga mencerminkan identitas Islam yang bernuansa metodologis. Identitas ini ketika disosialisasikan di kalangan umat Islam, khususnya para pemikirnya direspon dengan tanggapan yang kontroversial. Ada yang menolak identitas Islam Nusantara itu karena Islam itu hanya satu, yakni Islam yang diajarkan oleh Nabi. Sebaliknya, banyak pemikiran Islam yang menerima identitas Islam Nusantara itu. Bagi mereka, Islam hanya satu, itu benar secara substantif. Tetapi ekspresinya beragam sekali, terutama Islam Nusantara. Islam ini ditampilkan, dipikirkan, dipahami, dan diamalkan melalui pendekatan kultural. Hasilnya melahirkan metode pemikiran, pemahaman, dan pengalaman ajaran-ajaran Islam yang ramah, moderat, inklusif, toleran, cinta damai, dan harmonis, dan menghargai keberagaman. Keberagaman Islam demikian ini terjadi lantaran perjumpaan Islam dengan budaya atau tradisi lokal, khususnya Jawa, yang biasanya akulturasi budaya. Yang ini ada salah satu contoh, yaitu pada zaman dahulu, yaitu strategi kesenian dan kebudayaan yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Cara ini dilakukan oleh Wali Songo ketika menyebar ajaran Islam di Pulau Jawa. Mereka menjadikan pertunjukan seni dan budaya bernuansa Islami sehingga masyarakat menyukainya. Misalnya pada Sunan Kalijaga yang mengislamkan masyarakat dengan menggunakan salah satu budaya Jawa, yakni pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga juga mahir memainkan dan memasukkan unsur nilai-nilai keislaman dalam cerita pewayangan. Masyarakat menyaksikan pertunjukan tersebut, Sunan Kalijaga akhirnya mengenal Islam dan tertarik dengannya. Berbagai kesenian budayaan lainnya juga dijadikan media penyebaran Islam, antara lain yaitu seni ukir, gamelan, dan seni suara suluk. Suluk yang paling tersohor dan di hati rakyat pada waktu itu adalah Tombo Ati yang dibuat oleh Sunan Bonang. Saat ini dijadikan sebagai media dakwah Islam olehnya dengan menggunakan bahasa Jawa dalam liriknya. Sehingga dari zaman dulu itu Islam sudah tersebar melalui budaya sehingga masyarakat mudah memahaminya, seperti ada 3 hari 7 hari perayaan tentang kematian, ada banyaklah contohnya di Indonesia ini. Dilansir dari website Kementerian RI, menurut Kiai Hashim, secara garis besar ada 3 pola pemahaman dan pemikiran Islam di Indonesia. Pertama yaitu tekstual, sebuah pemahaman murni, jadi agama dipahami dan dikerjakan sesuai bunyi teks secara harfiah. Pola kedua adalah moderat. Menurut Kiai Hashim, moderat itu istilahnya kita yang membuat sendiri, namun ada dasar hukumnya. Model ini mengakomodir perkembangan keadaan tanpa menggeser prinsip dan mengikutnya.
kita tetap mendirikan sholat 5 waktu, tapi sisi lain tidak mengobrak-ngabrik agama lain. Dakwahnya tidak bertentangan, ketika ada perbedaan semua ditarik ke dakwah. Model inilah yang dipakai oleh para ulama kita zaman dahulu ketika mengislamkan Nusantara seperti tadi, yaitu dengan seperti contoh Sunan Kalijaga tadi dengan budaya wayang. Model ketiga yaitu liberal, yakni memberikan pandangan ilustrasi orang Islam dalam mengajarkan agama disesuaikan dengan keadaan. Jadi model tekstual ini tidak kompromi. Jika moderat itu ada kompromi tetap menekankan pada aspek agamanya, maka liberal adalah menekankan pada aspek keadaan. Jadi dengan keadaan. Sehingga di Indonesia ini melahirkan seperti aliran Islam, ada yang kita tahu, ada Muhammadiyah, ada NU, ada LDII, atau ada banyak lah yang lain. Tapi hal ini tidak menjadi masalah untuk kita karena yang kita tahu ajaran-ajaran tersebut tidak ada yang melenceng dan tetap pada jalan yang lurus, yaitu menyembah Allah SWT. Dengan demikian kita dapat memilih, kita paling dari diri kita sendiri apakah cocok dengan ajaran tersebut. Apabila kita merasa cocok, kita dapat mengikutinya, dan apabila tidak, kita tidak usah untuk saling mengusik satu sama lain karena tujuan kita sama, yaitu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.